Bapa, kami memuji, memuliakan Engkau bahwa Engkau Allah yang maha kuasa. Dan bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Kasih karunia-Mu yang begitu ajaib dahsyat lebih dari pencobaan, tantangan, kebutuhan, kelemahan yang kami hadapi. Dan pagi hari ini Tuhan berkuasa untuk mengubah hidup kami, untuk memberi hidup kami hidup yang penuh dengan ketenangan. Hidup yang ada dalam perhentian yang sejati. Di tengah-tengah dunia yang selalu berubah, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak ini, Engkau menyediakan perhentian yang sesungguhnya, Bapa. Bawa setiap kami pada pagi ini, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi ini saya berikan sebuah tema adalah jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya merasa ini sangat penting sekali, ini jaminan janji Tuhan bagi kita. Hidup ini susah untuk kita prediksi. Sesuatu yang biasa, normal, wajar-wajar ternyata tidak berapa lama terjadi sesuatu yang cukup mengguncang. Hidup ini penuh dengan penyesuaian, semua bisa mengalami perubahan demi perubahan. Tanpa sadar hal itu membuat batin jiwa anak-anak Tuhan juga bergejolak. Tapi hari ini Tuhan memberikan sebuah jaminan, sebuah ketenangan, keharmonisan batin yang dalam dan bersifat permanen. Dan itu Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Jadi hari ini milikilah pengharapan. Mungkin kehidupan saudara, keluarga saudara seperti gelombang yang terus bergulung-gulung tidak ada hentinya. Hari ini Tuhan berjanji, jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan, mari kita akan buka Matius 11 ayat 25 sampai 30. Bacaan kita hari ini untuk kita melihat konteks seluruhnya. Setelah saudara mendapatkannya, kita akan baca Matius 11 ayat 25 sampai 30, 2-3. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan beban yang daripadaku ringan. Kita mau tangkap hari ini. Kita mau tangkap anugerah Tuhan yang sangat luar biasa ini. Kita lihat next. Yesus telah melakukan mujizat-mujizat besar di 3 kota. Betsaida, Korazim, dan Kapernaum. Yesus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa di kota itu. Tapi sayang, mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara kekasih, mari kita mau petik pelajaran yang luar biasa. Bagaimana ketika Yesus ditolak di Kapernaum, di Betsaida. Di kota-kota itu Yesus ditolak. Yang luar biasa, Yesus tidak sakit hati dan terluka. Ini hebatnya. Ini kehidupan Yesus yang sesungguhnya Tuhan sudah karuniakan kepada saudara dan saya. Tidak merasa tertolak, tidak luka hati, tidak sakit hati. Yesus tidak berkata kepada murid-muridnya, yuk kita healing. No, Yesus telah melakukan pelayanannya. Dan saudara kekasih,
Rahasianya apa? Rahasianya apa sampai Yesus tidak terluka dan tertolak, saudara kasih. Mari kita lihat next, ada pelajaran rohani yang luar biasa yang kita petik dalam poin ini. Sebagai anak Allah Yesus, tujuannya hanya ingin menyenangkan hati Bapa. Itu yang berkenan kepadamu Bapa. Sekalipun Yesus ada dasar untuk kecewa, sakit hati, terluka. Berapa banyak kita juga begitu, aku sudah pelayanan, aku sudah berkorban, aku sudah begini, kok nampaknya yang sambutannya tidak seperti yang aku inginkan. Yesus tidak mengalami pergumulan konflik batin yang seperti itu. Karena Yesus hanya ingin mencari perkenanan Bapa. Bahkan ketika dirinya ditolak, Yesus bisa bersyukur. Karena itu yang berkenan kepadamu, Bapa. Sebab orang-orang tiga kota itu merasa pandai, merasa bijak. Ya. Mereka mengandalkan pengetahuan, pemahamannya. Mereka tidak rendah hati di hadapan Allah. Pelajaran yang kedua, saudaraku, kasih karunia hanya diberikan kepada anak kecil Nepios. Orang yang sederhana, penuh kebergantungan kepada Tuhan. Saya gambarkan seperti seorang bayi yang penuh kebergantungan dengan ibunya. Kalau bayi itu karena situasi kondisi tidak menyenangkan dan tidak sedang dalam keadaan senang, anak itu tidak bisa berkomunikasi, hanya menangis. Ketika mulai ibunya sodorkan ASI, anak itu tenang dan bisa tidur dengan nyenyak. Ini luar biasa. Ini luar biasa, saudara kasih. Jadi kasih karunia hanya Tuhan singkapkan kepada orang yang sungguh-sungguh rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau sekian lama saudara mendengar khotbah tentang kasih karunia, tapi saudara tidak mengalami perubahan hidup yang signifikan, kedagingan terus bermunculan, itu hanya karena kasih karunia masih tersembunyi bagi saudara. Apa yang harus kau lakukan? Rendahkanlah hatimu di tangan Tuhan. Hanya kasih karunia yang bisa merombak hidup saudara. Mari kita lihat, saudara kasih. Harusnya kasih karunia itu mendatangkan ucapan syukur yang besar kepada para suami-suami. Karena melihat istrinya mengalami perubahan yang signifikan. Demikian juga istri-istri akan bersyukur, berterima kasih. Karena melihat kasih karunia begitu luar biasa mengubah suaminya. Orang tua akan betul-betul berkata, terpujilah engkau Bapa yang maha kuasa. Melihat anak-anak kami mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Sehingga saudara tidak dibuat khawatir oleh anak-anak saudara. Dan hari ini itu yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Maka saudara harus perlu menerima pewahyuan kasih karunia ini menghasilkan perubahan hidup yang signifikan, yang sangat luar biasa. Next. Dan Yesus mengundang orang-orang banyak pada waktu itu. Konteksnya adalah orang-orang umat-umat Tuhan, umat-umat Israel yang hidupnya penuh beban, tekanan, letih lesu. Karena di bawah pengajaran para rabi-rabi, mereka menerima hukum Taurat yang begitu berat. Itu orang non-Kristen loh backgroundnya. Tetapi gereja juga mengalami yang sama. Kalau saudara baca Galatia 5 ayat yang pertama. Tuhan telah memerdekakan kamu dari perhambaan hukum Taurat.
Jadi nampaknya gereja juga banyak yang kembali kepada perhambaan hukum Taurat. Yaitu sebuah pergumulan batin di mana aku tahu yang baik, tapi aku tidak mampu untuk melakukannya. Aku tahu sesuatu yang jahat, aku tahu kelemahanku, tapi aku tidak bisa mengatasinya. Rasa bersalah, rasa tertuduh, rasa tidak layak, rasa terhukum, terhakimi, menjadi bagian itu yang membuat letih, lesu, dan berbeban berat. Bersyukurlah saudara mendengar kabar baik kasih karunia. Bersyukurlah. Ya, bersyukurlah. Saya ada seorang teman pendeta. Ketika saya diundang di sebuah kota itu pertemuan para hamba-hamba Tuhan. Dan dia panggil saya, Mas. Aduh, aku stres, ada apa? Aku mengikuti pendeta si A itu. Aku ikuti ajarannya, aku stres. Aku mau ikuti apa yang Mas Pudut ajarkan. Stres. Level pendeta pun stres. Saudara kekasih, tapi pagi hari ini ada anugerah yang Tuhan sediakan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebuah gambaran hidup yang luar biasa. Dot mengatakan pribadimu akan dikuasai oleh damai sejahtera dan keharmonisan batin. Itu bukan suatu yang dangkal, itu dalam dan permanen. Di tengah-tengah gejolak hidup, damai itu menjadi bagian hidup kita. Ini makna kebenaran berkat kasih karunia yang luar biasa, saudara kasih. Jadi, Yesus mengundang orang berdosa dan orang yang berbeban berat untuk datang kepadanya, kepada pribadi Yesus. Fokus kita bukan doktrin dan pengajaran, tetapi Kristus. Itu fokus utama. Setelah kita gereja umat Tuhan berfokus Kristus, baru doktrin dan pengajaran Alkitab memiliki tempat yang sangat penting. Maka saya dorong jemaatku yang belum terlibat belajar tentang Alkitab, ikuti bulan depan, itu sangat penting. Untuk melengkapi saudara, sehingga saudara tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Contoh, saudara mendalami kebenaran firman Allah berkata, Allah itu setia, pada waktu kamu dicobai, ia memberikan kepadamu jalan keluar. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ketika sudah dilengkapi dengan iman yang seperti itu, di tengah-tengah masalah, tekanan, tantangan yang hebat, saudara tidak terkopoh-kopoh melakukan apa yang seharusnya saudara tidak lakukan, tapi engkau tenang, engkau yakin bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Itu saudara dapatkan ketika engkau mengikuti secara setia pendalaman-pendalaman Alkitab, khotbah hari Minggu. Hari ini saya ingin mengajak saudara, kelegaan yang Yesus tawarkan adalah pengampunan dari dosa dan beroleh keselamatan. Kalau orang kebanyakan berkata kasih yang mula-mula. Saya ingat ketika saya mengalami kasih mula-mula dari Yesus. Betapa hidup ini indah dan luar biasa. Sayang kasih karunia, kasih yang mula-mula sukacita itu mudah hilang. Mudah lenyap. Tapi hari ini ada ketenangan yang mendalam, yang tidak hilang, yang tidak lenyap oleh karena permasalahan hidup. Saya itu kalau melihat problematik jemaat itu, tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Karena saya setiap ada jemaat yang sakit, selalu dikontak oleh Mbak Yun untuk saya datang. Dan saya mendoakannya. Ya. Ada kemarin yang satu tuh dipikir sudah hopeless, tidak ada pengharapan. Kemarin saya besok lagi
sudah bisa bicara. Dan kadang-kadang masalahnya itu kompleks dan rumit. Ya. Coba bayangkan. Masalah terjadi dengan keluarga kita atau dengan diri kita. Ya. Kadang-kadang bukan hanya satu masalah, kadang-kadang masalah sakit penyakit, juga kadang-kadang masalah ekonomi, diganggu oleh hubungan yang tidak harmonis dengan anak. Tidak lagi mengalami artinya kepedulian dari lingkungan. Itu membuat hidup penuh kesepian. Yang paling banyak orang bunuh diri karena merasa kesepian. Bahkan kadang-kadang hubungan suami istri tinggal di rumah, tapi hidup dalam kesepian. Ya. Saya lihat dari dalam itu keluar tuh ada 3 orang, 4 orang duduk satu kursi. Saya lihat tidak baku bicara, semuanya asik dengan handphone. Waduh, jadi ini betul-betul coba saudara lihat remaja-remaja kalau kumpul itu. Asik itu ternyata main masing-masing enggak tahu itu yang dilihat bermacam-macam. Mengapa kita sudah kehilangan seni membangun komunitas? Seni membangun aspek sosial kita yang baik dan sehat. Makanya nanti dalam acara retreat baik kaum muda, baik kaum wanita, ya. Retreat itu jangan terlalu banyak acara sampai pusing pulang. Ya, kadang-kadang banyak retreat pulang membawa makalah dan makalah sampai di rumah jadi masalah. Di sana coba kondisikan waktu bisa membangun relasi antara sesama yang baik, mendapatkan kebenaran, mempraktekkan kebenaran sehingga betul-betul pulang dari retreat itu menjadi penuh dan utuh pribadinya. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara, ini luar biasa. Ya, fokus kita adalah Kristus. Terisi ya, Christ Center Church. Itu tepat sekali apa yang anak saya munculkan. Kelegaan. Pengalaman orang berdosa memperoleh keselamatan di dalam Yesus. Mereka dapat menjalin hidup dengan ketenangan dan kedamaian jiwa. Jiwa manusia ini sifatnya resah. Ya. Jiwa manusia ini sifatnya resah. Maka banyak orang mengalami adventure ya, terus petualangan untuk mencari perhentian, untuk mencari healing. Makanya orang itu kelihatannya lincah. Sahabatnya itu kayak burung punya sayap, nemplok sana, nemplok sana, nemplok sana. Orang dia berpikir begini, kalau sahabat saya banyak saya bahagia. No. Saya tadi pagi membaca di internet. Sekarang ini orang kembali kepada gaya hidup minimalis. Menekankan kualitas bukan kuantitas. Banyak orang temannya banyak tapi dangkal. Tidak bermakna, tidak membuat menjadi pribadi yang utuh. Maka bersyukur Tuhan mengaruniakan pada kita gereja, yaitu sebuah persahabatan yang bermakna membuat engkau menjadi pribadi yang utuh. Namanya adalah Care Group. Dalami di sana. Bangun hubungan yang sehat di sana. Ya. Banyak orang mengalami petualangan jiwanya untuk mencari perhatian dari satu sahabat, tidak puas ganti yang lain. Orang yang terus berganti tidak jelas, ini hanya menutupi keresahan. Bangun persahabatan yang berkualitas, yang membangun, yang memberi makna. Saudara harus makin dewasa. Orang sahabatmu yang membuat engkau mulai naik turun, mengganggu emosi kita, membuat ketidaktenangan, untuk sementara hindari. Saya ingin mengajak saudara, banyak orang bertulang, apalagi zaman sekarang ini, negara Indonesia juga sedang pengetatan anggaran.
sangat tidak bijak. Ini kata buffer atau siapa itu para ahli. Kondisi seperti ini saudara ingin beli mobil baru atau rumah yang lebih besar. Ya, tabung saja. Belajarlah menabung. Karena apa? Invest mobil itu 1 tahun aja udah merosot 20% lebih saudara kekasih. Ketika jiwamu mendapat ketenangan, engkau tidak mencari perhentian kepada orang-orang, kepada barang-barang atau tempat atau apapun juga. Kedamaian, ketenangan, keharmonisan itu ada di dalam batin yang bersumber dari Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Saudara kekasih, Tuhan menjanjikan kepada saudara saya bukan orang yang sedang berpetualang mencari perhentian. Tapi saudara saya hari ini menemukan perhentian yang sejati, yang mendalam dan bersifat permanen. Dan mari kita lihat lebih jauh. Ada orang Kristen yang sudah menemukan hal itu, puji Tuhan, saya senang, saya bersyukur. Tapi ada orang-orang Kristen yang terus masih berpetualang, mencari keterkenalan, kesukaan, kepuasan, kebahagiaan. Tidak pernah saudaraku. Di bawah kolong langit itu loh, saudara ini suksesnya belum sehebat Salomo. Salomo pun berkata, dia semua yang diharapkan manusia dia telah genggam di tangannya. Dia berkata segala sesuatu di bawah kolong langit ini sia-sia. Betul-betul saudara kekasih. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara. Engkau punya uang banyak tapi jiwamu resah. Godaan dosa lebih banyak. Menjadi orang yang konsumtif lebih banyak. Semakin kau banyak barang semakin susah. Belilah apa yang perlu. Yesaya 55 ayat 2 mengatakan, mengapa kamu belanjakan uangmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan, memuaskan. Hikmat Tuhanlah yang membuat engkau menjadi bijak. Jangan terus mencari perhentian di luar Yesus. Kosong saudaraku, kosong. Ya. Saudara belajar ya, ini belajar dari kondisi yang ada. Saya mempelajari, contohnya enggak usah banyak lah, kebetulan dekat dengan hobi saya. Saya suka musik, ini penyanyi-penyanyi yang lulusan idol. Waktu belum, ya biasa, begitu terkenal. Sudah mulai terkenal, sudah tidak tahu. Ternyata setelah dia terkenal, itu tuntutan perusahaan-perusahaan rekaman dan lain sebagainya itu cukup membuat tertekan, stres. Belum lagi gaya hidup, pergaulan dan lain sebagainya. Itu tekanan dan akhirnya apa? Yang tadi awalnya kalau aku terkenal banyak disanjung, banyak sahabat, banyak orang mengagumi. Ternyata yang diharapkan perhentian itu tidak pernah diharapkan, didapatkannya. Saya membaca di orang pemegang saham kuat di Wall Street Amerika. Orang berkata, Anda sukses. Tapi akhir hidupnya kesepian dan bunuh diri. Tapi hari ini, apapun keberadaanmu, jiwamu akan mendapat ketenangan. Oh luar biasa saudara kasih. Ini adalah Injil kasih karunia itu seperti ini. Ternyata hanya Yesus. Makanya saudaraku kalau di rumah saya suka nyanyi. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Hidupku, titik gitu loh. Jangan ditarik-tarik. Hidupku, itu nyanyi karaoke. Terus selanjutnya rahasia memperoleh perhentian. Mari kita akan lihat. Pikulah kuk yang kupasang.
Belajarlah kepadaku. Ketika saya pelajari, itu kata-kata kasus bahasa Yunaninya, tadi saya sharingkan sama istri saya, sama dengan Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku, itu kasus bahasa Yunaninya adalah verb imperatif aorist. Aneh. Harusnya kan verb imperatif present ya, perintah yang langsung begitu. Ini perintah untuk sesuatu yang sudah berlangsung 2000 tahun yang lalu. Saya berdoa apa maknanya Tuhan? Saya cari referensi, tidak ada yang menolong begitu. Saya berdoa dan akhirnya Roh Tuhan memberikan hikmat menghubung-hubungan iya. Berarti pikulahku yang kupasang, tinggallah di dalam aku, artinya hari ini saudara tinggal di dalam apa yang Yesus telah lakukan 2000 tahun yang lalu. Baik pribadinya, baik apa yang telah ia lakukan. Oh, saya menangkap itu. Jadi saya mengajak saudara hari ini, supaya saudara bisa mengerti, saudara kekasih. Jadi hari ini saudara dibawa untuk melihat apa yang Yesus jalani. Belajarlah kepadaku, kita akan mengikuti jalan hidup Yesus, gaya hidup Yesus. Dan kita akan melihat apa yang telah dia sediakan lewat kematian, kebangkitannya, dan kemuliaannya. Roh Tuhan akan menerapkan itu dalam hidupmu. Inilah sebetulnya caranya Tuhan menyelamatkan saudara. Dia tidak pakai cara yang baru. Dia telah selesaikan sempurna lewat putra Yesus Kristus. Dan Roh Tuhan menerapkan apa yang telah dia raih, dia wahyukan pada saudara menjadi pengalaman hidup saudara sehari-hari. Makanya pikulahku yang kupasang, jiwamu akan dapat ketenangan. Beda denganku ahli Taurat, orang Farisi, rabi-rabi Yahudi. Oh itu kalau saudara tahu agama itu tuntutannya selalu dinaikkan. Semakin tuntutannya dinaikkan semakin rohani menurut konsep para rabi. Kalau saudara lihat itu di dalam sistem Taurat itu mengerikan. Sudah umat-umat Israel tidak bisa untuk mentaati perintah Tuhan, dan orang Yahudi, rabi-rabi itu punya mata-mata. Loh kok dia tahu ada perempuan berzina ditangkap. Ketika murid-murid Yesus makan, Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, juga disalahkan. Murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat juga disalahkan. Jadi beban itu menumpuk di mana tuntutannya ditambah dan dimata-matai terus. Siapa orang yang suka dimata-matain terus begitu? Dan itulah kondisi kuk dari rabi, kuk dari ahli Taurat orang Farisi. Yesus berbeda total. Pikulahku yang kupasang, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia artinya bergantunglah padaku. Sederhana kan? Belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus itu lemah lembut. Seperti seorang ibu yang membimbing anaknya. Saya kalau melihat anak saya Ina itu, waduh, dengan anaknya itu, betul-betul dia totalitas hidupnya didedikasikan untuk anaknya. Ya itu pengalaman pribadi ya, ini tidak saya jadikan general. Saya melihat anaknya, ya anak-anak kan begitu, tapi penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat. Itulah Yesus yang lemah lembut. Dia Maha kuasa, tapi dia maha lembut. Dia penuh kasih sayang dengan saudara. Penuh rahmat, penuh peduli dengan saudara. Setiap saat yang jadi masalah, kita mengenal Yesus hanya konsep. Tapi saya mengenal dia sebagai pribadi. Dia bicara real. Tadi malam, saya minta Tuhan, saya minta referensi ini Tuhan.
Matius 11 pikulaku yang pusat. Saya minta referensi Tuhan. Saya tidak tahu, saya bingung mau cari di mana ya. Tuhan mendorong saya, oke, saya ke tempat tidur ambil buku itu. Saya baca buku itu. Referensi tentang Matius 11 pikulah yang kupasang. Tuhan itu real kalau menuntun. Jadi dipimpin roh itu ada dua. Secara objektif Tuhan mewahyukan firman-Nya kepada saudara. Engkau taati firman. Yang kedua, roh Tuhan akan mendorong saudara, menggerakkan saudara, berbicara kepada saudara dari dalam batin saudara. Nah, hari ini sesuatu yang luar biasa. Memikul kuk Yesus itu artinya bergantung pada Dia. Tinggallah di dalam aku. Saudara dan saya harus tinggal di dalam Yesus. Mari hari ini kita mau terapkan, maka jiwamu itu mendapatkan ketenangan yang permanen. Kita cek, pikulaku yang kupasang. Tinggallah di dalam aku. Saudara harus tinggal dalam Yesus. Percayalah, manusia lama saudara yang diwarisi dari Adam dan Hawa, itu sumber masalah. Sumber tersinggung, terganggu, tidak puas, yang terus melakukan pertualangan, tidak ada perhentian, jiwamu tidak ada perhentian. Hari ini, ketika kau melihat Yesus di kayu salib, itu sudah disalibkan. Amin. Nah, tapi ya ini saudaraku, Alkitab itu paradok dialektik. Contohnya begini, aku ini peduli loh dengan kamu, tapi kata-katamu menyakitkan. Itu kayak dua hal yang berbeda, tapi itu memiliki satu makna yang dalam. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat hari ini. Ketika engkau memandang Yesus, memandang itu artinya percaya kepada Yesus. Manusia lama saudara sempurna disalibkan. Tetapi itu tidak hilang. Aneh ya. Makanya Paulus mengatakan, orang yang hidup menurut roh, begini, orang yang hidup menurut daging, berarti kedagingan itu masih. Loh, yang satu sudah disalibkan, faktanya masih. Ini bagaimana Pak penerapannya? Penerapannya begini, ketika saudara mengerti begini, aku telah disalibkan dengan Kristus. Itu Galatia 2 ayat 19, 20. Namun aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Hidup yang kuhidupi di dalam daging. Aku yang aku warisi dari Adam sudah disalibkan. Hidup yang kuhidupi dalam daging adalah manusia baru, manusia kekal. Kita adalah hidup oleh iman. Jadi kalau saudara hidup, manusia baru saudara, engkau hidup mengandalkan diri, bergantung diri, kedaginganmu di sana akan muncul. Kedaginganmu akan lenyap kalau saudara hidup oleh iman. Mengandalkan Kristus, saudara tidak tergoda sama sekali untuk mengandalkan diri sendiri, maka buah roh akan mengalir. Saya melihat dua hal yang berbeda itu. Yang satu bilang sudah, tapi fakta. Ternyata sifat kedagingan Tuhan masih tinggalkan dalam hidup kita. Kalau saudara tidak waspada, tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kedagingan akan mulai bekerja. Makanya saudara harus mendalami kebenaran kasih karunia. Ya. Jangan sampai kedagingan saudara dibaca banyak orang. Kalau kedagingan kita diizinkan Tuhan dibaca banyak orang, dibaca anggota keluarga kita, itu adalah bentuk disiplin Tuhan. Supaya kita merendahkan hati sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Bergantung kepada Tuhan, bergantung. Jadi saudara tidak perlu menderita di atas kayu salib. Cukup digantikan Yesus, itu artinya hidup yang dipertukarkan.
Yesus menggantikan kita mati kayu salib, Yesus menggantikan kita untuk menerima hukuman Allah, maka engkau tidak mengalami penghukuman Allah. Yesus mati supaya kita manusia lama kita juga ikut mati. Dan yang luar biasa yang sudah terima hari ini, Allah di dalam kasih, dia datang dalam dunia dalam wujud Yesus. Tapi keadilan Allah tetap tidak bisa kompromi dengan dosa. Keadilan Allah dipuaskan oleh darah Yesus. Kalau Allah puas dengan darah Yesus hari ini, engkau harus puas hanya oleh darah Yesus. Bukan perilaku kita. Artinya oleh darah Yesus hubunganmu penuh damai sejahtera dengan Tuhan. Amin. Saudara memang dikasihi, disayangi, dirahmati, dipenuhi dengan kemuliaan Allah tidak karena perbuatan kita, hanya darah Yesus. Lah sekarang juga mari kita terapkan. Oleh darah Yesus engkau penuh damai sejahtera. Dasarmu adalah darah. Sekarang terapkan dengan orang lain. Engkau melihat sesamamu dasarnya apa? Perilaku atau darah Yesus? Perilaku toh. Lihatlah sesamamu hanya karena darah Yesus. Lihatlah pasanganmu hanya berdasarkan darah Yesus. Sebetulnya kehangatan dengan pasangan itu kan di sini aja. Engkau sebel karena melihat peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, tapi kalau engkau melihat dengan darah Yesus, otomatis kau punya penuh kehangatan. Setelah begitulah terus perilaku kita bagaimana Pak? Kan Tuhan menuntut juga. Saudaraku, pandanglah Yesus yang mati atas kayu salib, bergantunglah kepada karyanya. Sekarang pandanglah Yesus yang di dalam hidupmu adalah hidupmu yang baru. Itulah hasil perilaku yang benar itu adalah pekerjaan Yesus di dalam saudara. Katakan amin. Yesus yang menggenapi firman-Nya di dalam saudara itu bukan membuat kita pasif. Itu artinya Roh Tuhan membangkitkan kemauan, skill, tekad, dan kemampuan untuk saudara memilih yang benar. Itu artinya semuanya bergantung Kristus. Kita tidak boleh pasif. Iman itu, percaya itu adalah kalimat aktif. Makanya saya mendorong hari ini pikulaku yang kupasang. Belajarlah kepadaku. Coba saudara belajar sama Yesus. Yohanes 5 ayat yang ke-19. Anak tidak dapat melakukan apa-apa dari dirinya sendiri. Yohanes pasal 14 ayat 10. Anak tidak berbicara dari sendiri, tapi Bapa yang mengerjakannya. Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kita terapkan, aku di dalam Yesus, Yesus di dalam aku. Dan sekarang seharusnya kalau Yesus yang adalah hidupmu dan hidupku, kita terapkan. Pengalaman Yesus, dia bergantung sepenuhnya kepada Roh Bapaknya. Padahal dia sempurna dari mulanya. Kita ini sudah mewarisi sifat dosa, ada kedagingan. Makanya sangat sederhana. Kalau yang hidup bukan kamu, bukan saudara, bukan saya, tapi Yesus. Saya mau tanya, kalau ada masalah yang memberi jalan keluar siapa? Orang tuaku bilang kalau ditanya dijawab. Kalau yang hidup adalah Yesus, kalau aku punya masalah siapa yang beri jalan keluar? Betul? Ya betul. Hanya karena kurang percaya. Ini, hanya karena kurang percaya, Abraham membantu Tuhan. Karena anak yang dijanjikan kok tidak lahir-lahir. Dia istrinya memberi saran beginilah, terus nanti ini nampaknya Tante Sarah ini hidup dalam zaman modern. Lah terus gimana dengan kekayaan kita, siapa yang mewarisi? Cobalah tolonglah, kita tradisi kan mengizinkan, semua mengizinkan itu beri dekatin itu Hagar. Karena menolong salah, muncullah Ismail.
Saya mau tanya, berapa banyak saudara yang menolong Tuhan? Lah, wong Tuhan yang menanggung, jangan khawatir, tapi engkau tetap. Itu berarti saudara mencoba menolong Tuhan. Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, maka damai sejahtera itu menjadi bagian saudara. Berapa banyak karena kekurangan iman bahwa Yesus di dalammu itu luar biasa. Saya diberikan pelajaran, saya selalu memuji Tuhan, aku bersyukur Engkau di dalamku maha kuasa. Kasih karunia-Mu berlimpah lebih kuat dari kelemahan, dari dosa, tantangan, pencobaan, masalah sehari-hari. Engkau bisa diandalkan, imanmu akan bangkit. Kalau yang hidup itu Yesuslah selama ini. Yesus hidup, engkau juga hidup. Maka hidupmu penuh konflik antara daging dan roh. Iblis mencobai saudara. Iblis mencobai Yesus kan gini, buat itu batu jadi roti. Itu Yesus punya kebutuhan lapar. Membuat batu jadi roti itu tidak berdosa. Yang berdosa ketika Yesus mengikuti itu bukan perintah Bapaknya, karena Yesus itu hanya mengerjakan pekerjaan Bapaknya atau Bapak bekerja lewat hidupnya. Tapi iblis ingin Yesus melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Itulah akar pencobaan yang sama. Inilah yang membuat masalah tidak selesai-selesai. Kalau Tuhan menyelesaikan, Dia tidak butuh waktu yang lama. Masalahmu tuntas. Tapi kekurang percayaan inilah yang membuat kita tergoda. Kita tidak sabaran. Tuhan waktunya kita tunggu. Ada seorang ibu rumah tangga yang bersaksi pada istri saya. Saya berdoa 2 tahun untuk Tuhan boleh menjamah, mengubah pasangan saya. 2 tahun. Yang pasti Tuhan pasti mendengar doa saudara. Iman inilah yang buat engkau tekun. Iman inilah yang buat sabar menanti. Lah, hari ini harusnya jiwamu akan dapat ketenangan. Saya harus tenang. Karena saya tidak mau terganggu jiwa. Ini selalu bereaksi dengan situasi, kondisi, lingkungan yang ada. Ini sifat jiwa kita. Tapi roh kita ini adalah hidup, yang kuhidup dalam daging adalah hidup oleh iman kepada anak Allah. Hanya saya menaruh percaya untuk Tuhan melakukan di dalam saya. Baik kemauan maupun kesanggupan dan kemampuan. Jadi hari ini tidak ada yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Kalau masalahmu berlarut-larut karena saudara ini berperang dengan Tuhan. Kayak Yakub berperang dengan malaikat semalam-malaman. Malaikat dia lihat, waduh ini kuat banget ini. Yakub ini, wah maksudnya kalau gambaran ini kok dagingnya kuat sekali. Malaikat dengan jurusnya dipukul pangkal pahanya. Yakub menyerah. Hari ini sebelum dipukul Tuhan pangkal paha kita, kekuatan kita, menyerahlah kepada Tuhan. Maka engkau tidak dihajar tapi diajar. Lembut banget suaranya. Pikulah yang kupasang, belajarlah kepadaku. Belajar kepadaku apa yang aku lakukan 2000 tahun yang lalu. Saudaraku kekasih, jiwamu akan betul-betul ketenangan. Ini beda dengan saudara mengalami keselamatan, pengampunan dosa. Ini bagi orang Kristen ketenangan yang mendalam. Ya, Dot mengatakan keharmonisan, kedamaian, sejahtera menguasai pribadi kita. Oh, betapa tenang dan damainya hidup ini. Di tengah-tengah perahu murid-muridnya ketika mengalami gelombang yang ganas. Murid-muridnya berkata, celaka guru, mati aku. Yesus tetap tertidur dengan nyenyak. Itu hanya karena muridnya itu sukar susah itu loh muridnya untuk percaya itu susah banget gitu loh.
Kalau muridnya itu percaya, itu justru menjadi alat demonstrasi. Kalau dia lihat angin itu besar, satu sisi dia lihat Yesus tidak, kan Yesus berkata, aku harus mati di Yerusalem di atas kayu salib. Kalau tahu bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa umat manusia, lebih baik Yesus tidak usah dibangunkan. Semua muridnya tidur memeluk Yesus, melihat apa yang dia kerjakan dengan angin itu. Hanya karena ketidakpercayaan, ketidaktahuannya, ketidakpemahamannya tidak jelas dengan Yesus. Dia harus berteriak-teriak kayak orang yang tidak ada Tuhan. Harusnya dia peluk Yesus, kalau sampai kapalnya tenggelam, Tuhan kasih murid-muridnya itu insang. Sehingga seperti ikan bisa bernapas dengan insang. Wah, itu kan kesaksiannya lebih hebat. Hari ini Tuhan ada di dalam hidup saudara. Tapi berapa banyak engkau abaikan dia. Engkau pikir Yesus itu hanya perkara rohani. Tidak. Dia perkara ekonomimu, rumah tanggamu, bisnismu, pekerjaanmu, kariermu, promosimu, dia bertanggung jawab penuh. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi wajah saudara itu wajah yang penuh damai sejahtera. Haleluya. Orang melihat itu senang. Ya, sehingga saudara bisa tenang dan damai. Datanglah kepada Yesus. Ya, harus kita datang kepada pribadi. Dia peduli. Next, ketika kita menaruh iman kepada Yesus berarti saudara dan saya memberi kesempatan Tuhan bekerja bagi saudara, di dalam saudara, melalui saudara. Kita harus mengerti, kita ini bukan kayak patung yang mati digerakkan, bukan. Tuhan bekerja di dalam kita, melalui kita, artinya roh Tuhan membangkitkan kemauan tekad, sekaligus kesanggupan untuk engkau memilih yang benar. Tanpa tuntunan Roh Kudus, saudara tidak bisa hidup sebagaimana harus hidup sebagai putra Allah. Sebagaimana hidup saya ingat doa pagi itu pendeta muda Daniel yang berkhotbah. Sesuai dengan panggilan Tuhan. Tidak bisa, daging itu sudah hancur, saudara aku kekasih. Lah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Ketika saudara saya menaruh iman, Yesus membuat hidup ini menjadi ringan, penuh ketenangan, dan ia membuat kita mau dan mampu menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau saya simpulkan, kekurangan kita itu apa? Kekurangan saudara apa? Kurang percaya aja, kurang iman. Setiap bangun tidur aja saudaranya memuji Tuhan. Tuhan kau yang di dalamku maha kuasa, maha dahsyat, maha ajaib. Ketika engkau tahu Yesus yang di dalam saudara maha dahsyat, masalahmu biasa-biasa saja. Dan engkau akan tegar kokoh. Ketegaranmu akan menguatkan banyak orang. Karena yang bekerja bukan kita, tapi Tuhan. Saudara dan saya harus datang kepada Dia setiap saat, saudara kekasih. Setiap saat datang kepada Tuhan. Mari saya tarik kesimpulan. Saya baru menangkap tahun 2025 adalah kita hidup secara ilahi. Saya baru terus disingkapkan. Lah, hari ini yang hidup saudara atau Yesus? Harusnya Yesus. Iman yang benar melahirkan tindakan. Itu bukan tindakanmu, tindakan Yesus yang menguatkan dan memampukan saudara. Tetapi yang mengambil keputusan tetap kita tetap makhluk aktif. Tapi aktif meresponi anugerah Tuhan. Lah sekarang kita tarik kesimpulan, hidupmu dan hidupku adalah bukti, saksi dari apa yang Yesus kerjakan. Yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Saudara bisa enggak Tuhan membuat engkau menggeluti bisnis jiwamu tenang? Saya mau tanya, apakah engkau percaya bahwa Tuhan membuat bisnismu berkembang dan jiwamu tetap tenang? Bisa. Bisakah Tuhan membuat rumah tanggamu bahagia? Bisa. Bagi Dia tidak ada perkara mustahil. Bangun pagi-pagi, doa. Apalagi kalau engkau ikut doa, pagi.
Aku disegarkan, dikuatkan, dipulihkan. Jadi saudaraku, saya harus setiap saat memuji Tuhan. Jadi ketika saudara menghadapi pencobaan, menghadapi masalah, jangan goncang. Saudara saya ini mengalami peperangan iman, iblis ingin memakai masalah, kesulitan semuanya, supaya saudara berfokus kepada masalah dan mencoba merongrong iman saudara. Tapi hari ini imanmu harus teruji, sekalipun masalah kelihatannya tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Katakan amin. Sehingga saudara akan menjalani hidup penuh kemenangan, antusias, agresif, tetapi semua ada dalam tuntunan hikmat rohnya. Itu luar biasa, itu ajaib, itu dahsyat saudaraku. Setiap saat saudara harus datang kepada Tuhan, menghadapi pencobaan, kebutuhan, godaan semuanya. Saudara kan kemarin saya ajari toh, bersukacitalah senantiasa. Oke, karena dasar hidup kita adalah Kristus. Berdoalah senantiasa artinya dalam segala menghadapi segala pencobaan, tantangan. Berdoalah artinya saudara mundur, aku tidak boleh ambil alih. Aku percayakan Tuhan Kau yang maha kuasa yang mengatasi masalah ini dalam lewat hidupku. Saya percaya Tuhan membuat engkau melewati masalah yang ada. Dan engkau menjalani hidup. Dan mulai hari ini engkau akan bahagia hidupmu. Mulai hari ini engkau harus percaya Tuhan sanggup membuat aku bahagia. Ibu-ibu, tangisanmu didengar Tuhan. Karena engkau menangis Tuhan. Tidak kuat aku. Tapi hari ini Tuhan berkata, aku yang menguatkannya. Tuhan akan mengubah semua situasi saudara. Tuhan akan mengubah engkau memiliki ketenangan yang permanen. Jalan keluar yang pasti. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa firman Allah pagi ini. Saudara harus setiap saat datang kepada Yesus. Dalam segala perkara, saya hanya berfokus kepada Dia. Lah, contoh praktisnya begini. Ketika saya diajak bicara, umpamanya ngobrol sama istri saya. Membicarakan sesuatu atau seseorang. Saya kadang-kadang hanya mendengarkan, tapi saya tidak menjawab. Tapi saya tahu, istri saya tahu bahwa saya tidak mengabaikannya. Sebab saya hanya menjawab kalau Tuhan suruh menjawab. Kalau Tuhan tidak suruh menjawab, saya menjawab. Nanti mesti kedagingan. Daging kita hari ini selesai. Oleh kuasa roh, saudara saya punya kekuatan untuk tidak mengikuti daging. Jadi hari ini andalkan Tuhan di dalam saudara. Percayalah Dia berkuasa membuat saudara mau dan mampu untuk menolak segala dosa dan kedagingan. Dia berkuasa memampukan saudara untuk melakukan kehendak Tuhan. Fokusnya Dia dan Dia dan Dia. Paulus begitu baik. Aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang bertumbuhan. Jadi saya sama anak saya itu ya ada yang menanam, ada yang menyiram, saling bergantian. Tapi yang menjadi fokus Tuhan. Kita ini hanya alat aja saudara kekasih. Hanya alat saja. Mari pagi hari ini bersorak-soraklah. Tuhan yang maha kuasa adalah hidup dan hidup. Kita berikan kemuliaan bagi Dia. Tuhan yang berkuasa adalah hidupmu yang baru. Dan Dia bisa merombak kualitas hidup saudara. Dan di gereja inilah engkau menemukan perhentian Yesus Kristus Tuhan. Bukan di tempat lain. Maka jangan petualangan ya. Pindah gereja sana, pindah gereja sini. Jangan. Tenanglah di tempat ini bersama dengan Tuhan. Makanya perintahnya menjadi ringan. Tuhan berkata loh, coba yang terakhir. Iya, 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu, kalau perintah dari hukum Taurat itu menekan, membebani. Perintah Tuhan itu tidak berat. Sebab Tuhan yang memerintah, Tuhan yang menggenapi. Artinya Tuhan yang menggenapi, kita bukan pasif. Engkau menaruh iman kepada Tuhan. Engkau mempercayai Tuhan untuk bekerja dalam hidup saudara. Roh Kudus Tuhan memberikan kau kemampuan, kesanggupan untuk
melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kalau saya bisa berubah seperti saya hari ini, itu karena anugerah. Saya dipakai Tuhan juga karena anugerah. Saya kadang-kadang bersyukur sama istri saya bilang, wah anak saya ini kok luar biasa ya. Ya, main musik profesional ya, pengajarannya bagus begini. Istri saya bilang, anaknya siapa? Saya jawab, anak Tuhan. Ya, dia batuk, dia tidak tahu maknanya saya. Sebab batuknya itu dari dalam, saudara yang kasih. Itu perlu perenungan 1 minggu baru saya dapat jawabannya. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan ya. Kalau nanti saatnya saya dipanggil Tuhan, gereja ini akan berkembang berkali-kali lipat. Nah, itu saudaraku. Tapi jangan saudara berdoa ya, supaya pendeta muda dan ini cepat jadi gembala, Pak Petrus supaya cepat Tuhan kembali, supaya bisa menikmati surga. Awas kalau saudara berdoa begitu. Haleluya. Ya, akan tiba saatnya saudara tidak berdoa, nanti Tuhan akan bekerja, percayalah saudara yang kekasih. Tuhan sedang persiapkan anak saya untuk sesuatu yang luar biasa, kita berikan kesempatan untuk Tuhan persiapkan ya luar biasa. Karena begini, terakhir, anak saya punya jemaat di Demak ini, angkatan laut, tapi tahu-tahu meninggal. Sebelum meninggal dia mimpi. Pak Petrus, saya melihat Mas Danis itu dipakai Tuhan, tapi caranya berbeda. Caranya agak aneh, tapi banyak orang tertarik. Saya itu kalau melihat Danis itu juga aneh. Dari kacamata saya, tapi karena saya sudah dapat peneguhan itu, ya tidak apa-apa. Pakaiannya semuanya, ya saya tidak menyuruh kamu harus pakaian seperti Bapak. Saya hanya berdoa Tuhan bila rohmu bekerja lebih kuat aja. Ya saudara kasih ya, karena memang dunianya seperti dia, saya harus mengikuti. Lebih baik dia dituntun Tuhan daripada saya tuntun, saya dikte, saya doktrin. Lebih baik dia dituntun oleh roh Tuhan yang luar biasa. Ya beda toh tentunya sama bapaknya kan termasuk Orde Lama yang baru. Dia orde baru, murni pure gitulah ya, tidak apa-apa. Yang penting anugerah Tuhan luar biasa. Hari ini kau bahagia? Katakan sebelahmu, kau bahagia. Kalau sampai ada perasaan tidak bahagia, itu tipu daya iblis. Kalau ada sampai perasaan tertekan, stres, depresi, itu tipu daya iblis. Singkirkan, usir dalam nama Yesus. Hari ini tema visi misi gereja digenapi. Kasih karunia membuat keluarga saya. Kita berikan kemuliaan bagi dia. Yes! Haleluya. Tuhan menolong pemain musik untuk menyiapkan diri. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia Allah bekerja kuat dalam hidup saudara. Itu akan membuat engkau melampaui setiap pencobaan, tantangan, dan segala macam hal. Dan engkau selalu berkemenangan di dalam Yesus. Angkat tangan saudara. Kiranya Allah melindungi engkau di dalam rumah, di luar rumah, di dalam kota, di luar kota. Apa yang kau jamah dilipat kali gandakan Tuhan. Dan setiap orang yang berjumpa dengan engkau, mereka terinspirasi oleh kuasa Allah yang bekerja dalam hidupmu. Pulanglah dengan penuh sukacita dalam berkat Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan yang kudus, menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan bersama saya.